Ustadz ini suaminya melakukan zina nih di. Iya betul. Iya. Apalagi dalam statusnya seperti ini kan malah lebih keji lagi, fahisha lagi karena dia sudah punya istri, kemudian dia bergaul dengan wanita lain lagi tanpa ikatan pernikahan, maka yang namanya perzinahan. Padahal kita sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 32 itu jelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji. Keji itu kalau di dalam struktur bahasa Arab itu artinya adalah induk dari seluruh perbuatan maksiat. Maka ini tidak dibolehkan itu. Mendekati sih nggak boleh, apalagi sampai praktek. Yang kedua, ini masuk namanya dalam kategori zina muhsan. Zina muhsan itu apa? Orang yang sudah menikah tapi masih melakukan perbuatan zina lagi, maka hukumannya itu bahkan dirajam. Kalau dalam hukum Islam dirajam itu dilempari sampai meninggal kalau orang yang tidak mau bertobat. Nah ini kan sudah sangat berat sekali. Yang ketiga, apa yang dilakukan yang ketiga lagi, sudah tahu dalam perbuatan maksiat ini, ketika istrinya mengadukan, justru dia main tangan lagi. Ini lebih lagi, ini tidak hanya melanggar tuntunan agama, tapi kalau dalam hukum negara, undang-undang KDRT kekerasan dalam rumah tangga ini masuk dalam kategori itu. Jadi ketika istri keberatan kemudian masuk mengajukan ke pengadilan, maka pengadilan tidak hanya memutus keluarganya tapi juga memberikan denda kepada suaminya tadi itu karena dianggap pertama melanggar tadi, yang kedua melanggar melalui kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya ini. Bu Neneng, setelah kejadian itu suami Bu Neneng pulang atau sudah tidak pulang sama sekali? Awalnya pergi, tidak pulang-pulang, sampai akhirnya dia datang kembali. Meskipun hati masih luka, saya demi anak-anak Pak Ustadz, saya terima lagi, saya maafkan lagi. Tapi selang 2 bulan seperti itu lagi. Dia melakukan hal yang sama? Iya. Mohon maaf, dengan wanita yang sama atau yang berbeda? Tidak, yang berbeda. Terus gimana? Anak-anak gimana? Anak-anak sih tetap mencari ayahnya. Tapi saya bilang ayahnya sedang keluar kota, sedang nganter saudara yang sakit. Demi kejiwaan anak-anak. Betul. Saya, Mas Farid, Pak Ustadz, saya tidak ingin anak-anak saya kehidupannya, jiwanya terganggu dengan keadaan Bapak. Saya berusaha sendiri, saya menafkahi sendiri anak saya dengan mencuci, menteriskal itu enggak. Dengan perjuangan saya itu sekolahkan anak saya. Bu Neneng, pada saat kejadian yang kedua itu, anak yang paling tua umurnya berapa, yang paling kecil berapa? Antara 10 sama 9. 10 sama 9 tahun. Di usia itu memang usia yang sangat rentan, yang sangat butuh perhatian kedua orang tua. Jadi langkah Bu Neneng sudah tepat. Jadi ketika menyaksikan suami sedang melakukan penyimpangan dalam kehidupan berumah tangga, maka kemudian Bu Neneng menutup rapat-rapat ini supaya tidak tercium atau terdengar atau terlihat oleh anak-anaknya. Ini sudah langkah bagus. Pertama, untuk membentengi keadaan psikis anak supaya anak tidak mengalami guncangan. Yang kedua, supaya anak tidak melihat, sebab nanti ketika anak ini mendengar dan melihat, maka dalam teori psikologi dia pengalaman akan tersimpan di dalam memori bawah sadar dia. Nanti ketika dia usia remaja, usia dewasa, maka ini akan diputar ulang sama dengan dia akan mencari jalannya. Maka ketika anak ini tidak kuat kekuatan agama dan pengetahuannya, maka biasanya akan mengikuti jalan ini. Nah inilah yang sudah tutup. Yang ketiga Mas Fahri, kita mendapatkan pelajaran para pemirsa sekalian. Jadi seringkali ketika kehidupan rumah tangga mengalami semacam ini, itu seorang istri itu memiliki jiwa besar. Apalagi jiwa besarnya apa? Dia rela memaafkan, berbesar hati memaafkan suaminya ketika suaminya diajak kembali ke jalan baik dan ada itikat baik tadi. Demi apa? Pertama, demi membina keutuhan rumah tangga. Yang kedua apa? Demi menjaga anak dan masa depannya supaya bersama anak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Prakteknya berulang lagi tadi kan. Nah inilah saya kira ini kan pelajaran berharga ya. Dalam berumah tangga mesti harus ada saling pemahaman, saling penghormatan, saling penghargaan. Jangan ada di antara keduanya itu saling mengkhianati melalui selingkuh tadi. Pengkhianatan semacam ini tidak hanya merugikan keluarga anaknya, tapi akan menghancurkan masa depan bagi bapak itu sendiri.
Kemudian setelah Ibu Neneng tahu dia sudah yang kedua kali melakukan selingkuh, apa yang Ibu Neneng lakukan? Saya berusaha sabar hati dengan menjalani kehidupan sama anak-anak saya. Dan suami balik ke rumah mau minta maaf kembali. Saya masih terima. Masih terima walaupun sudah 2 kali. Iya, saya sampai 2 kali dia minta maaf. Saya maafin, saya ikhlas. Karena Allah, saya demi anak-anak saya. Dan begitu juga hari selanjutnya ternyata terulang lagi Mas Paus. Dan lebih muda lagi Umurnya lebih muda lagi. di kosannya. Dan suami pergi, saya menegurnya. Dan pada akhirnya anak saya di bawah 1. Yang paling tua atau yang